Di balik tembok besar Cina, sebuah penemuan misterius mulai mengungkap rahasia yang tak hanya mengguncang sejarah, tetapi juga membawa cahaya baru bagi umat manusia. Matahari mulai tenggelam di balik bukit-bukit yang mengelilingi tembok besar Cina. Udara dingin mulai menyelimuti area proyek ekskavasi, tempat sekelompok pekerja dan arkeolog sedang sibuk bekerja. Mereka telah berada di lokasi ini selama berminggu-minggu, mencoba memperbaiki bagian tembok yang mulai rapuh akibat cuaca ekstrem dan abrasi waktu. Ini adalah salah satu proyek pemeliharaan terbesar yang pernah dilakukan pemerintah Cina, dengan tujuan menjaga keutuhan salah satu keajaiban dunia ini. Awalnya, semuanya berjalan seperti biasa. Para pekerja menggunakan alat berat untuk menggali tanah di sekitar fondasi tembok yang rusak. Namun, saat ekskavator menggali lebih dalam, sesuatu yang aneh mulai terlihat. Tanah yang mereka gali tidak seperti biasanya, warnanya lebih gelap, dan teksturnya lebih padat seolah-olah sengaja dipadatkan oleh tangan manusia. Salah satu pekerja memanggil mandor, melaporkan bahwa ada sesuatu yang tidak wajar di bawah tanah. Mandor itu langsung turun ke lokasi. Ia meminta pekerja untuk berhenti menggunakan alat berat dan beralih ke alat-alat manual agar lebih hati-hati. Dengan cangkul dan sekop, mereka mulai menggali lebih dalam. Setelah beberapa jam, sebuah struktur besar yang tertutup tanah mulai terlihat. Awalnya, mereka mengira itu hanyalah batu besar biasa, tetapi ketika tanah di sekitarnya dibersihkan, bentuknya mulai jelas. Ternyata, itu adalah pintu batu kuno yang tertutup rapat. Pintu itu memiliki ukiran-ukiran indah yang rumit, meskipun sebagian sudah aus karena termakan waktu. Yang paling menarik perhatian adalah simbol-simbol yang terukir di permukaannya. Simbol-simbol itu tidak dikenal oleh siapapun di lokasi. Beberapa pekerja mencoba mengenali pola-pola tersebut, tetapi tidak ada yang bisa memastikan dari mana asalnya atau apa artinya. Ada juga jejak-jejak tulisan dalam bahasa yang tidak dikenal yang tampaknya mirip dengan aksara kuno. Keanehan mulai dirasakan di lokasi. Cuaca yang sebelumnya dingin dan berangin tiba-tiba menjadi sangat tenang. Angin yang biasanya menyapu area itu seolah berhenti dan udara terasa lebih hangat meskipun suhu luar masih rendah. Beberapa pekerja merasa bulu kuduk mereka berdiri meskipun mereka tidak bisa menjelaskan alasannya. Seorang pekerja tua yang sudah bertahun-tahun bekerja di proyek-proyek serupa berkata bahwa ia belum pernah merasakan suasana seperti ini sebelumnya. Kabar tentang penemuan pintu batu kuno itu segera sampai ke telinga para arkeolog senior yang memimpin proyek ini. Mereka segera datang ke lokasi, membawa peralatan canggih untuk menganalisis struktur tersebut. Sementara itu, para pekerja diminta untuk tidak menyentuh pintu itu lagi sampai ada instruksi lebih lanjut. Semua orang di lokasi menyadari bahwa ini bukanlah penemuan biasa. Ada sesuatu yang istimewa, mungkin bahkan bersejarah, tersembunyi di balik pintu batu itu. Namun, pintu itu tidak mudah dibuka. Strukturnya sangat kokoh, seolah-olah dirancang untuk melindungi apapun yang ada di baliknya. Para arkeolog memutuskan untuk mengambil pendekatan hati-hati, mempelajari setiap inci pintu itu sebelum mencoba membukanya. Mereka tahu jika mereka ceroboh, mereka bisa merusak sesuatu yang mungkin tak ternilai harganya. Saat malam tiba, lampu-lampu besar dinyalakan untuk menerangi area tersebut. Para pekerja dan arkeolog bergantian menjaga lokasi, meskipun sebagian besar dari mereka merasa tidak nyaman dengan suasana yang semakin misterius. Tapi semua orang tahu bahwa mereka sedang berada di ambang penemuan besar. Apapun yang ada di balik pintu itu, mereka yakin akan mengubah sejarah. Pagi hari di lokasi ekskavasi terasa berbeda. Kabut tipis masih menyelimuti area sekitar tembok besar Cina, sementara para pekerja dan arkeolog bersiap untuk melanjutkan penelitian mereka. Semua orang tahu bahwa hari ini adalah langkah besar dalam proyek ini. Pintu batu kuno yang ditemukan kemarin akan dibuka setelah tim arkeolog senior memutuskan cara terbaik untuk melakukannya tanpa merusak struktur tersebut. Para ahli mulai bekerja dengan hati-hati. Mereka menggunakan alat-alat presisi tinggi untuk membersihkan permukaan pintu dari sisa-sisa tanah dan lumut yang menempel selama berabad-abad. Ukiran simbol dan tulisan di pintu itu semakin jelas terlihat meskipun beberapa bagian sudah aus. Salah satu arkeolog mencatat pola-pola ukiran itu dengan cermat, berharap bisa menemukan petunjuk tentang asal-usulnya atau bahkan cara membuka pintu tersebut. Setelah berjam-jam bekerja, mereka menemukan sesuatu yang menarik. Di bagian tengah pintu ada sebuah mekanisme kecil yang tampak seperti roda atau piringan. Roda itu memiliki lubang-lubang kecil di sekelilingnya, masing-masing berisi simbol yang sama dengan yang ada di pintu. Tim arkeolog menduga bahwa ini adalah semacam kunci, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara mengoperasikannya. Beberapa anggota tim mencoba memutar roda itu secara perlahan, tetapi tidak ada yang terjadi. Sementara itu, suasana di lokasi semakin tegang. Para pekerja yang sebelumnya biasa bercanda, kini lebih banyak diam, terlalu fokus pada apa yang sedang terjadi. Bahkan udara terasa lebih berat, seolah-olah atmosfer di sekitar lokasi telah berubah sejak penemuan pintu itu. Beberapa orang melaporkan merasa seperti ada mata
mata tak terlihat yang mengamati mereka, meskipun mereka tidak bisa menjelaskan dari mana perasaan itu berasal. Akhirnya, salah satu arkeolog senior, seorang pria parubaya dengan pengalaman puluhan tahun di bidangnya, memutuskan untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Ia meminta semua orang untuk mundur beberapa langkah, lalu dengan hati-hati memasukkan jari-jarinya ke lubang-lubang kecil di roda itu. Ia mencoba memutar roda tersebut sambil mendorongnya ke dalam. Tiba-tiba ada suara gemeretak pelan, seperti batu bergesekan dengan batu. Semua orang langsung terdiam. Roda itu perlahan berputar dan pintu batu mulai bergeser. Udara di sekitar lokasi terasa semakin hangat, meskipun suhu luar masih dingin. Ketika pintu akhirnya terbuka sepenuhnya, semua orang menahan napas. Di balik pintu itu, ada tangga batu sempit yang menurun ke bawah, menuju ruang bawah tanah yang gelap. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang ada di bawah sana, karena cahaya matahari tidak bisa menembus kegelapan itu. Tim arkeolog memutuskan untuk tidak gegabah. Mereka membawa lampu sorot portabel dan peralatan deteksi gas untuk memastikan bahwa area tersebut aman untuk dijelajahi. Setelah memastikan tidak ada gas berbahaya atau risiko runtuhan, beberapa anggota tim mulai turun perlahan-lahan menelusuri tangga batu itu. Setiap langkah mereka diiringi oleh suara gemeretak halus, seolah-olah tangga itu memberitahu mereka bahwa ia sudah lama tidak dipijak oleh siapapun. Di ujung tangga, mereka menemukan sebuah ruangan luas yang tertutup rapat. Ruangan itu terbuat dari batu padat dengan dinding-dinding yang dipenuhi ukiran-ukiran indah. Di tengah ruangan ada sebuah makam sederhana yang terbuat dari batu putih. Makam itu tampak sangat tua, tetapi kondisinya masih utuh, seolah-olah dilindungi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ada juga beberapa artefak kuno tersebar di sekitar makam, termasuk gulungan perkamen, patung kecil, dan benda-benda lain yang belum bisa diidentifikasi. Yang paling mengejutkan adalah aura ruangan itu sendiri. Meskipun berada jauh di bawah tanah, udara di dalam ruangan terasa segar dan hangat, sangat berbeda dengan dinginnya udara luar. Beberapa anggota tim melaporkan merasakan kedamaian luar biasa saat berada di ruangan itu, seolah-olah ada energi positif yang mengalir di sekitar mereka. Bahkan beberapa pekerja yang awalnya skeptis mulai merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Para ahli mulai memeriksa artefak satu persatu. Gulungan perkamen yang mereka temukan ternyata bertuliskan ayat-ayat dalam bahasa Arab kuno, meskipun ada beberapa karakter yang tidak dikenal. Ukiran-ukiran di dinding ruangan juga tampaknya menceritakan kisah tertentu, meskipun artinya belum bisa dipahami sepenuhnya. Semua bukti ini membuat tim yakin bahwa mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar peninggalan sejarah biasa. Ketika malam tiba, lokasi ekskavasi dipenuhi dengan lampu-lampu besar yang menerangi area sekitar. Para arkeolog dan pekerja bergantian menjaga lokasi, meskipun sebagian besar dari mereka merasa tidak nyaman dengan suasana misterius yang semakin kuat. Namun, satu hal yang pasti, mereka tahu bahwa mereka baru saja membuka pintu menuju rahasia besar yang mungkin akan mengubah dunia. Hari-hari setelah penemuan ruang bawah tanah misterius di balik pintu batu kuno berlalu dengan cepat, tetapi suasana di lokasi ekskavasi tidak pernah benar-benar tenang. Para arkeolog dan ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu mulai bekerja keras untuk memahami apa yang mereka temukan. Semua artefak, makam, dan simbol-simbol di dinding ruangan menjadi fokus utama penelitian. Namun, semakin dalam mereka menyelidiki, semakin banyak teka-teki yang muncul. Pagi hari dimulai dengan aktivitas yang sangat terorganisir. Tim peneliti dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, masing-masing bertugas untuk mempelajari aspek tertentu dari penemuan itu. Salah satu tim difokuskan pada makam batu putih di tengah ruangan. Mereka menggunakan alat pemindai canggih untuk menganalisis struktur makam tanpa merusaknya. Hasil awal menunjukkan bahwa bahan batu tersebut bukanlah jenis batu lokal yang biasa ditemukan di wilayah Cina. Ada spekulasi bahwa batu ini mungkin berasal dari wilayah Timur Tengah atau bahkan tempat yang lebih jauh lagi. Sementara itu, tim lainnya memeriksa gulungan perkamen yang ditemukan di sekitar makam. Gulungan-gulungan itu rapuh dan harus ditangani dengan sangat hati-hati. Setiap lembaran perkamen dipotret menggunakan kamera resolusi tinggi sebelum dibersihkan sedikit demi sedikit dari debu dan kotoran. Ternyata, tulisan-tulisan di perkamen itu adalah ayat-ayat dalam bahasa Arab kuno, tetapi ada juga karakter-karakter unik yang belum pernah ditemukan dalam catatan sejarah manapun. Beberapa ahli bahasa menduga bahwa ini adalah versi modifikasi dari aksara Arab kuno, mungkin digunakan oleh komunitas tertentu yang telah hilang dalam sejarah. Di bagian lain ruangan, tim ketiga mempelajari ukiran-ukiran di dinding. Ukiran-ukiran ini sangat rumit, dengan pola geometris yang mengelilingi gambar-gambar manusia dan hewan. Gambar-gambar itu tampak seperti cerita visual, tetapi artinya masih sulit dipahami. Beberapa ilmuwan mencatat bahwa gaya ukiran ini mirip dengan seni Islam klasik, terutama dalam penggunaan pola abstrak dan larangan penggambaran wajah secara detail, sebuah prinsip yang sering ditemukan dalam seni Islam tradisional. Namun, ada juga elemen-elemen budaya lokal Cina yang terlihat dalam ukiran tersebut, membuat para peneliti semakin bingung. Semua temuan ini mulai menimbulkan pertanyaan besar di benak para ilmuwan. Apa hubungan antara makam ini dengan agama Islam? Mengapa makam ini berada di bawah tembok besar Cina, sebuah struktur yang dibangun ribuan tahun lalu? Dan siapa sosok yang dimakamkan di sana? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi topik panas di antara
anggota tim, meskipun belum ada jawaban yang pasti. Namun ada satu hal yang membuat semua orang semakin penasaran, atmosfer spiritual yang terus dirasakan di ruangan itu. Beberapa anggota tim melaporkan bahwa mereka merasa lebih tenang saat bekerja di ruangan tersebut, meskipun pekerjaan mereka sangat intens dan berat. Bahkan, salah satu arkeolog senior yang biasanya skeptis tentang hal-hal spiritual mengakui bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logika di ruangan itu. Ia mengatakan bahwa udara di dalam ruangan terasa hidup, seolah-olah ada energi positif yang melingkupi mereka. Di luar ruangan, para pekerja teknis mulai memasang peralatan tambahan untuk mendukung penelitian. Kamera pengawas dipasang di setiap sudut ruangan untuk merekam semua aktivitas, sementara sensor suhu dan kelembapan dipasang untuk memantau kondisi lingkungan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa suhu di dalam ruangan selalu lebih hangat daripada di luar, meskipun tidak ada sumber panas yang jelas. Kelembapan udara juga stabil, meskipun wilayah tersebut dikenal memiliki cuaca yang ekstrem. Ketika malam tiba, lampu-lampu besar di lokasi ekskavasi dinyalakan kembali. Para peneliti bergantian menjaga lokasi, meskipun banyak dari mereka yang enggan meninggalkan ruangan itu. Ada sesuatu yang membuat mereka merasa ingin terus berada di sana, seolah-olah mereka sedang berada di ambang penemuan besar yang akan mengubah dunia. Salah satu momen penting terjadi ketika seorang ilmuwan muda menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di salah satu sudut ruangan, ia menemukan sebuah patung kecil yang sebelumnya tersembunyi di balik tumpukan debu. Patung itu menggambarkan sosok manusia dalam posisi berdoa, dengan tangan terbuka dan kepala menunduk. Meskipun patung itu tidak memiliki detail wajah, posturnya sangat mirip dengan cara berdoa dalam tradisi Islam. Ini menjadi petunjuk baru yang memperkuat kemungkinan bahwa makam ini terkait dengan Islam. Akhirnya, setelah seharian bekerja, para peneliti berkumpul untuk membahas hasil temuan mereka. Semua data dan foto yang telah dikumpulkan dianalisis bersama-sama. Meskipun belum ada kesimpulan pasti, satu hal yang jelas, penemuan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Makam ini bukan hanya sekadar peninggalan sejarah biasa, ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Para ilmuwan sepakat untuk melanjutkan penelitian lebih dalam, dengan harapan bisa mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik makam misterius ini. Minggu-minggu berlalu sejak penemuan ruang bawah tanah misterius di balik pintu batu kuno. Lokasi ekskavasi telah berubah menjadi pusat penelitian besar-besaran, dengan para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu bekerja siang dan malam untuk mengungkap rahasia makam itu. Semua artefak, ukiran dinding, dan simbol-simbol yang ditemukan di ruangan itu terus dipelajari secara mendalam. Namun, setiap jawaban yang mereka temukan hanya membuka lebih banyak pertanyaan. Pagi hari dimulai dengan langkah-langkah baru dalam penelitian. Salah satu tim ahli fokus pada gulungan perkamen yang ditemukan di sekitar makam. Setelah beberapa minggu membersihkan dan mempelajarinya, mereka akhirnya berhasil membaca sebagian tulisan-tulisan dalam bahasa Arab kuno. Ternyata, perkamen itu berisi ayat-ayat yang sangat mirip dengan Al-Quran, meskipun ada beberapa variasi dalam struktur kalimat dan tata bahasanya. Beberapa ayat tersebut membahas tentang kesabaran, keadilan, dan kasih sayang kepada sesama manusia, nilai-nilai universal yang sering dikaitkan dengan ajaran Islam. Namun, yang paling mengejutkan adalah sebuah bagian perkamen yang menyebutkan nama seorang nabi besar. Nama itu tidak langsung dikenali oleh semua anggota tim, tetapi salah satu ahli sejarah Islam yang bergabung dalam proyek ini mengenali nama tersebut sebagai salah satu nabi yang disebutkan dalam kitab suci. Ini adalah bukti kuat bahwa makam ini mungkin adalah tempat peristirahatan terakhir nabi tersebut. Penemuan ini membuat seluruh tim terkejut sekaligus terharu. Mereka menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar peninggalan sejarah biasa. Sementara itu, tim lainnya terus mempelajari makam batu putih di tengah ruangan. Dengan menggunakan teknologi pemindai canggih, mereka berhasil mengidentifikasi bahwa makam itu memiliki struktur internal yang kompleks. Ada sebuah ruang kecil di dalam makam yang tampaknya dirancang untuk menyimpan sesuatu. Namun, untuk membukanya, mereka membutuhkan waktu dan alat yang lebih presisi agar tidak merusak struktur makam. Meskipun belum bisa dibuka sepenuhnya, hasil pemindaian menunjukkan bahwa ruang itu kemungkinan besar berisi benda-benda penting, seperti tulang belulang atau artefak lain yang berkaitan dengan sosok yang dimakamkan di sana. Di bagian lain ruangan, tim ketiga mempelajari ukiran-ukiran di dinding. Setelah berhari-hari menganalisis pola-pola geometris dan gambar-gambar visual, mereka mulai melihat cerita yang lebih jelas. Ukiran-ukiran itu tampaknya menceritakan perjalanan hidup seseorang yang datang dari jauh, membawa pesan damai dan kebenaran kepada masyarakat di wilayah tersebut. Gambar-gambar itu menunjukkan sosok tersebut sedang berbicara kepada kelompok orang, memberikan makanan kepada yang membutuhkan, dan membantu orang-orang yang kesulitan. Meskipun detail wajah tidak digambarkan secara jelas, postur tubuh dan ekspresi sosok itu mencerminkan kesederhanaan dan kebijaksanaan. Para peneliti juga menemukan sesuatu yang menarik di salah satu sudut ruangan. Di sana ada sebuah patung kecil lain yang sebelumnya tersembunyi di balik tumpukan debu. Patung ini menggambarkan sosok manusia dalam posisi duduk bersila dengan tangan terlipat di depan dada. Postur yang sering dianggap sebagai simbol kedamaian dan ketenangan. Patung
patung ini semakin memperkuat spekulasi bahwa sosok yang dimakamkan di sini adalah seorang pemimpin spiritual yang dihormati oleh komunitas lokal pada masanya. Semua temuan ini mulai membentuk teori baru. Para ilmuwan mulai percaya bahwa makam ini adalah tempat peristirahatan terakhir salah satu nabi besar yang disebutkan dalam kitab suci Islam. Namun teka-teki besar tetap ada. Bagaimana mungkin seorang nabi bisa sampai ke Cina kuno? Apakah dia benar-benar pernah tinggal di wilayah ini? Atau apakah makam ini dibangun oleh komunitas lokal sebagai bentuk penghormatan terhadap ajaran yang dibawanya? Ketika malam tiba, suasana di lokasi ekskavasi semakin misterius. Udara di dalam ruangan terasa lebih hangat dan damai daripada biasanya, meskipun suhu luar semakin dingin. Beberapa anggota tim melaporkan merasakan getaran halus saat mereka berada di dekat makam. Salah seorang ilmuwan muda bahkan mengaku merasa seperti didorong untuk terus bekerja, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mendorong mereka untuk mengungkap lebih banyak rahasia. Akhirnya, setelah seharian bekerja keras, para peneliti berkumpul untuk membahas hasil temuan mereka. Semua data yang telah dikumpulkan, dari analisis perkamen hingga pemindaian makam, mengarah pada satu kesimpulan yang mengejutkan. Makam ini adalah tempat peristirahatan terakhir salah satu nabi besar yang disebutkan dalam kitab suci Islam. Meskipun belum ada bukti langsung yang dapat menjelaskan bagaimana makam ini bisa berada di bawah tembok besar Cina, semua indikator menunjukkan bahwa ini adalah penemuan luar biasa yang akan mengubah pandangan dunia tentang sejarah agama. Para ilmuwan sepakat untuk melanjutkan penelitian lebih dalam, terutama untuk membuka ruang kecil di dalam makam dan mempelajari artefak-artefak lain yang masih tertinggal. Mereka tahu bahwa mereka sedang berada di ambang penemuan besar yang tidak hanya akan mengubah sejarah, tetapi juga membawa dampak signifikan bagi dunia. Berita tentang penemuan makam misterius di balik pintu batu kuno di tembok besar Cina mulai menyebar ke seluruh dunia. Awalnya, informasi ini hanya tersebar di kalangan ilmuwan dan sejarawan yang terlibat dalam proyek ekskavasi. Namun, setelah salah satu anggota tim secara tidak sengaja memposting foto artefak dan makam di media sosial pribadinya, kabar ini meledak seperti api yang tak terkendali. Pagi hari dimulai dengan aktivitas yang jauh lebih ramai dari biasanya. Para wartawan dari berbagai stasiun televisi, surat kabar, dan platform digital mulai berdatangan ke lokasi ekskavasi. Mereka membawa peralatan lengkap, kamera besar, mikrofon, lampu sorot, bahkan drone untuk mengambil gambar udara. Lokasi yang dulunya tenang dan hanya diisi oleh para pekerja dan ilmuwan, kini dipenuhi oleh kerumunan orang yang ingin melihat langsung fenomena ini. Beberapa warga lokal juga datang, tertarik oleh rasa penasaran dan desas-desus yang beredar di masyarakat. Para ilmuwan yang sebelumnya bekerja diam-diam di ruang bawah tanah kini harus menghadapi sorotan publik. Mereka memberikan konferensi pers singkat untuk menjelaskan apa yang telah mereka temukan sejauh ini. Salah satu ahli sejarah Islam yang bergabung dalam tim penelitian menjadi juru bicara utama. Ia menjelaskan bahwa bukti-bukti awal menunjukkan bahwa makam ini kemungkinan adalah tempat peristirahatan terakhir salah satu nabi besar yang disebutkan dalam kitab suci Islam. Meskipun belum ada kesimpulan final, spekulasi ini langsung menarik perhatian umat muslim di seluruh dunia. Media massa memperbesar berita ini dengan cara yang dramatis. Judul-judul seperti makam nabi ditemukan di tembok besar Cina dan penemuan abad ini, bukti sejarah Islam di Cina kuno, mendominasi halaman depan surat kabar dan laman berita online. Video